Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyatakan dengan segenap iman keberadaan kami, hanya Yesus yang dapat tolong kami. Hanya Yesus yang dapat kami percayai. Hanya Yesus yang sanggup buka jalan bagi kehidupan kami. Kami percaya kami diciptakan untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Tuhan Khalik langit dan bumi. Engkaulah pemilik keselamatan. Engkaulah pemilik kerajaan surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan Agustus. Kami masuk di bulan yang baru. Kami mau libatan Tuhan. Kami minta Tuhan campur tangan memberkati sepanjang bulan ini. Kami minta Tuhan turun tangan untuk menuntun setiap kami. Apapun boleh terjadi, tantangan boleh ada. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, firman-Mu digenapi, tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih untuk rekan-rekan tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai untuk menarik hadirat-Mu. Tiba saatnya juga pakai hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dia, pakai dia. Setiap kata kalimatnya ada tanda, ada kuasa, ada mukjizat. Setiap kata kalimatnya membicarakan isi hatinya Tuhan. Bukan dari pengetahuan hamba sebagai manusia, tapi biar hati Tuhan saja yang boleh disenangkan. Jaringan yang kami pakai, Tuhan yang urapi, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Sampai di rumah mereka dengan tanpa apapun gangguan apapun juga. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, setiap kubu pertahanan atau apapun yang berusaha mencuri fokus kami dalam mendengar firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut, dinantikan, dirindukan. Bergeraklah, bekerjalah, nyatakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti. Satu hal yang kami percaya, perjumpaan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memuaskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Hanya nama Tuhan saja yang dapat dipermuliakan. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama Tiberias dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali dimanapun saudara berada pada siang atau sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Saya percaya saudara bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya saudara, puji Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan telah beri untuk saya dapat melayani di mimbarnya yang kudus Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak dan Ibu Pariaji yang telah mempercayakan saya dalam pelayanan mimbar pada siang hari ini. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sekalipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, sekalipun ibadah tatap muka tidak bisa secara offline atau secara tatap muka. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Katakan amin saudara. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Namun terlebih dahulu seperti biasa kita sama-sama mengangkat Alkitab kita. Saudara angkat Alkitab saudara, saudara yang sedang pegang piring yang isinya nasi, goreng dan sebagainya, turunkan piring saudara. Angkat Alkitab saudara, sama-sama kita akan mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama angkat Alkitabmu, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya saudara boleh katakan apa? Amin, haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya hari ini, bisa tolong ditampilkan di layar, adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya betul, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau sepanjang bulan yang lalu saya mengajar saudara mengenai bagaimana cara kita memandang Tuhan. Dan satu hal yang saya tahu bahwa yang jemaat perlu mengerti di masa yang tidak mudah ini, yang jemaat perlu pahami informasi atau kebenaran apa yang bisa saya berikan kepada saudara adalah tentang Tuhan, hanya itu.
hanya itu. Karena saudara perlu tahu siapa Tuhan yang saudara sembah. Saudara perlu mengenal siapa yang kepadanya saudara berdoa tiap malam. Saudara butuh mempercayai Dia. Saya mau bilang, pemerintah menyatakan Indonesia masuk ke dalam resesi. Keadaan dunia mungkin makin buruk. Keadaan dunia mungkin makin mengkhawatirkan. Keadaan dunia mungkin makin menakutkan. Tapi kabar baiknya, iman saudara dan saya dapat menolong saudara dan saya keluar dari masa yang sukar ini. Iman saudara kepada Yesus dapat membantu saudara untuk apa? Keluar di masa-masa yang berat ini. Alkitab katakan hanya iman kepada Yesus. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Saudara boleh orang kaya, tapi kalau saudara tidak punya iman kepada Yesus, saya beri nama engkau mangsa yang empuk bagi yang namanya kehancuran. Saudara boleh orang pintar, tapi kalau saudara tidak punya iman kepada Yesus, saya beri nama kepintaranmu tidak akan dapat menolong engkau nanti di api neraka. Saudara boleh orang terkenal, orang ternama, orang kuat, siapapun saudara yang menonton hari ini. Kalau saudara tidak punya iman kepada Yesus, saya beri nama, saudara adalah orang yang paling empuk untuk dihancurkan oleh iblis. Tapi saudara boleh orang lemah. Saudara bukan orang, boleh orang tidak terkenal. Saudara bahkan boleh bukan siapa-siapa. Tapi kalau engkau punya iman kepada Yesus, saudara dan saya, resesi boleh terjadi. Saudara dan saya yang ada minyak dan anggur, kita resesi bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita buka kebenaran firman Tuhan, 2 Petrus 3. Ayatnya yang ke-18 versi ayat Alkitab terbuka. Ayat firman Tuhan yang terbuka. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca dengan semangat 45. Yang ada di studio, studio film kali. Yang ada di gereja, yang ada di rumah. Yuk baca dengan semangat 45. Dengan suara keluar ya. Saudara ya, jangan suaranya ditongorokan selagi masih Tuhan kasih suara. Ayo baca sama-sama. Yang di gereja juga baca sama-sama. Bantu saya, tolong dibantulah, saya dibantu ya. Sama-sama 2, 3, 1, iya. Akan Tuhan dan Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Namun bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya harus bertumbuh. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya bertumbuh. Saudara kalau saudara punya anak, saudara pengen anak saudara bertumbuh kan? Dari bayi jadi anak kecil, jadi remaja, jadi orang dewasa. Saya nggak pernah ketemu orang tua yang pengen anaknya udah baik terus, ya nggak ada saudara. Semua pengen bertumbuh. Saudara kalau punya pohon di rumah, saudara pengen pohon saudara apa? Bertumbuh dari kecil menjadi besar sampai besar sekali. Saudara kalau punya binatang, saudara pengen binatang yang saudara pelihara bertumbuh. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau saudara bertumbuh. Bertumbuh apa? Bukan bertumbuh ke arah dunia, tapi bertumbuh ke arah Tuhan. Semakin lama engkau ikut Tuhan, harusnya semakin engkau tidak khawatir lagi sama dunia. Semakin engkau lama mengikut Yesus, mengiring Yesus, semakin lama engkau melayani Tuhan, harusnya engkau orang-orang yang tidak mudah digoyahkan. Mengapa? Bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau mampu, tapi karena semakin lama, semakin Allah menunjukkan kasih setianya sama saudara. Semakin Allah menunjukkan kebaikannya sama saudara. Kalau 2-3 tahun lalu engkau orang yang gampang khawatir, harusnya hari ini engkau bukan orang yang gampang khawatir. Karena kenapa? Allah telah menunjukkan kasih setianya sama saudara. That's why Raja Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya apa? Tuhan itu. Mengapa dibilang kecap dulu baru melihat? Secara gramatikal, secara grammar yang benar lihat dulu baru kecap. Tapi Raja Daud ingin mengajar kita apa yang sudah kita rasakan tidak dapat diambil dari kita. Kalau cuma sekedar melihat, kita belum merasakan, saudara bisa tidak percaya. Tapi kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah merasakan pertolongannya, sudah melihat tangannya tolong saudara, sudah melihat kasih setianya, sudah melihat anugerahnya, sudah melihat pemeliharaannya. Pemerintah boleh bilang resesi, seperti firman Tuhan, yang ada minyak, yang ada anggur, kita resepsi sama Tuhan. Amin.
Alkitab katakan bertumbuhlah. Kalau anak bayi usia 1 tahun ngedot itu menggemaskan. Tapi anak dewasa usia 35 tahun pakai dot itu mengenaskan. Ya kan saudara, kalau anak kecil wajar. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau saudara bertumbuh. Tuhan ingin saudara makin kenal Dia. Dan kabar baiknya kalau saudara kenal Tuhan, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan berjalan beriringan dengan anugerah. Perkenalan akan Tuhan berjalan beriringan dengan anugerah. Semakin kau mengenal Yesus, semakin anugerahnya berlimpah-limpah atas saudara. Di dekat rumah saya di persimpangan ada tukang parkir. Tukang parkirnya kurang, ya nggak terlalu semangat lah. Tapi setiap kali dia lihat mobil saya, dia langsung bangkit berdiri, dia parkir. Padahal nggak ada mobil. Ya terus. Karena dia tahu itu mobil pendeta. Dan keluar pasti dari mobil saya paling kecil 20 ribu, 10 ribu. Kadang-kadang sama istri saya lagi jalan, saya nggak ada uang nggak? Nggak ada. Adanya berapa? 50 ribu, 100 ribu. Ya udah deh, kasih ke tukang parkir. Siap, terima kasih. Setiap kali mobil saya lewat, dia bangkit dari. Karena kenapa? Dia tahu mobil hitam itu pasti kasih duit. Saya pengen saudara juga punya pemahaman yang sama tentang Tuhan. Bukan soal duitnya. Pengenalan akan Tuhan berjalan beriringan dengan anugerah. Apa sih anugerah? Sesuatu yang tidak layak kita terima. Apa sih anugerah? Sesuatu yang belum pantas kita terima. Anugerah Tuhan. Saya doa sepanjang bulan Oktober ini, anugerah kebaikan Tuhan mengejar hidup saudara. Katakan amin. Saya berdoa bulan Oktober ini engkau akan dipenuhi oleh ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan mengejutkan engkau dengan berkat-berkat yang luar biasa. Saya kalau pergi ke luar negeri, saudara pergi dalam dan luar negeri selalu pesennya tiket ekonomi. Kenapa? Bisnis mahal, semua juga tahu. Saya honeymoon sama istri saya ke London, samping Grogol situ. Naik Garuda, lihat kelas bisnis, lihat harganya. Oh my goodness, OMG. Mahalnya minta ampun, sepakat naik ekonomi. Sampai di boarding room saya sama istri, saya bisa tanya sama istri saya, perjamuan kudus. Saya bilang, Tuhan kami mau honeymoon ke London, samping Grogol. Kami mau jalan-jalan, Tuhan tolong berkati, ada banyak kemurahan, ada banyak anugerah Tuhan mengikuti kami pakai minyak. Naik di pesawat Garuda, di otak kami 19 atau 18, saya nggak tahu tepatnya berapa. Di pesawat di kelas ekonomi, duduk di situ baru mau duduk, tiba-tiba kepala pesernya lihat saya, pendeta Gideon ya. Saya bilang iya, saya pertama kalinya seneng di pesawat dikenal. Tunggu sebentar, saya bilang ada apa? Tunggu sebentar, saya menunggu dengan iman karena saya tahu sesuatu pasti terjadi. Nunggu dengan sebentar, tiba-tiba semua udah naik, kepala pesernya bilang, please follow me. Saya bilang, I will follow you wherever you go. Saya ikutin kepala pesernya sama istri saya. Lewat bangku ekonomi kami, saya bilang ini bangku kita nih sayang. Jalan terus, duduk di kelas bisnis. Saya bilang sama kepala pesernya, istri saya gimana? Dua-duanya di sini. Pertanyaan pertama yang saya tanya sama istri saya kepada kepala pesernya, ini bayar apa kagak? Dia bilang enggak, ternyata kapten pilotnya jemaat Tiberias, gratis. Pergi ke Israel sama Tiberias Travel, jangan lupa hanya Tiberias Travel, tidak ada yang lain. Pergi ke Israel, saudara dengan Tiberias Travel naik Emirates, duduk di belakang berdua sama istri saya, tiba-tiba tiket kami diubah, di-upgrade. Naik kelas bisnis. Dari Manado ke Jakarta pakai Batik Air. Duduk di kelas ekonomi. Saya, pendeta Jeffrey, pendeta Melvin, saudara dan beberapa teman-teman duduk di ekonomi. Tiba-tiba pramugarinya lihat kami, dia bilang, Pak mau pindah enggak ke kelas bisnis? Ditanya begitu gak ada yang bilang gak mau. Pertanyaan pertama lagi-lagi, bayar kagak nih? Enggak, oh pindah. Saya bilang kami berempat, berlima. Lima-limanya kami pindah. Duduk di kelas bisnis, enggak bayar. Saya nggak bisa jelaskan mengapa begitu banyak keberuntungan dalam hidup saya. Satu-satunya kalimat yang bisa saya jelaskan adalah apa? Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini masa yang berat, ini masa yang sukar. Saya percaya ketika engkau terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak kudusnya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengejar hidup saudara dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita Roma 8 ayat 32. Kitab Roma 8 ayat yang ke-32. Sama-sama kita baca. Tolong dibantulah. 1, 2, 3, ya.
tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara bisa lihat saya, saudara. Saya mau bilang sama saudara, kalau Allah saja memberikan Yesus mati, tubuh dan darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Bayangkan kalau mati saja Dia mau buat dosa saudara dan saya. Apalagi yang saudara dan saya butuhkan dan perlukan. Jangan lagi engkau takut, jangan lagi engkau gentar, jangan lagi engkau khawatir. Allah beserta saudara dan saya. Untuk saudara dan saya bisa mengetahui, untuk bisa hidup dalam rencana Tuhan, untuk bisa memahami kebaikan Tuhan. Bagaimana untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kebaikan Tuhan? Kita perlu memahami siapa Allah itu. Apa sifat utamanya Allah? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Sifat utamanya Allah adalah demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sama-sama kita baca, sebab Allah adalah apa? Kasih. Allah adalah kasih. Sifat utama Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Bagaimana Allah mewujudkan kasihnya? Allah dengan merencanakan dan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Allah adalah kasih. Apa wujud kasihnya? Allah merencanakan dan Allah melakukan yang terbaik bagi engkau dan aku, anak-anaknya. Saya berapa hari yang lalu, saya masuk ke kamar saya lihat anak saya gini lagi tidur. Lagi tidur dengan empeng di mulutnya. Saudara, ketika anak saya lagi tidur, dalam hati saya sudah merencanakan hari depan untuk anak saya. Dalam hati saya sudah memikirkan sekolah apa untuk anak saya. Dalam hati saya sudah memikirkan masa depan apa yang akan saya persiapkan untuk anak saya. Dalam hati saya janji sama diri saya, sama istri saya, we will fight buat anak kami. Kami akan lakukan the best we can untuk menyediakan masa depan yang terbaik untuk anak kami. Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Selagi anak saya tidur, nggak tahu, nggak ngerti, saya papanya merencanakan hari depan buat anak saya. Genaplah firman Tuhan. Ketika orang benar tidur, Allah mencurahkan berkat. Ketika engkau sedang tidur, Allah merencanakan bulan Oktober, bulan yang penuh berkat buat saudara. Bulan yang penuh mukjizat buat saudara. Bulan yang penuh dengan anugerah kemurahan Tuhan buat saudara. Loh, saya aja orang tua, saya lihat anak saya tidur, saya rancangin buat dia. Saya lihat dia main masak-masakan. Kalau anak ini pengen jadi chef, saya sekolahin di chef, sekolah chef terbaik mana? Neneknya di rumah. Suruh ajarin. Kalau dia pengen jadi pendeta, saya papanya pendeta, saya akan minta tolong sama saya punya orang-orang yang saya kagumi untuk tolong nih, diajarin. Saya pengen yang terbaik. Kalau dia pengen jadi sepak bola, saya bawa dia ketemu sama Francesco Totti. Soalnya nggak tahu, klik di Google. Apapun yang terbaik buat anak saya. Ketika anak saya masih tidur, saya merencanakan hari depan yang terbaik buat dia. Dalam Roma 8, Alkitab katakan demikian, ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Apa sih rencana Allah? Apa sih yang perlu kita sudah tahu bahwa Allah ingin kita bertumbuh. Kita sudah tahu bahwa pengenalan akan Allah berpadanan dengan anugerah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kebaikan Tuhan tercurah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah siapkan. Kita sudah tahu bahwa sifat Allah itu adalah kasih. Allah telah merencanakan dan Allah akan melakukan yang terbaik untuk hari depan saudara dan saya. Dan kita akan belajar, ada 3 kebenaran firman Tuhan. Apa rencana Allah? Yang pertama, rencana Tuhan bagi saudara dan saya adalah sempurna. Rencana Tuhan sempurna. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak bisa gagal. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak mungkin salah. Dalam konsep kekekalan,
Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia Tuhan, dia tidak dibatasi oleh waktu. Jadi ketika dia merencanakan sesuatu untuk saudara dan saya, dia tahu apa yang terjadi di hari depan. Dia memiliki pengetahuan yang lengkap tentang siapa yang sayang sama saudara, siapa yang benci sama saudara, siapa yang peres sama saudara, siapa yang palsu sama saudara, siapa yang makan teman sama saudara. Dia tahu, dia tahu. Jadi ketika dia merancangkan rancangan untuk hari depan saudara, ketika dia merencanakan bulan Oktober buat saudara, rancangannya nggak mungkin gagal, sempurna. Kita manusia gagal. Saya banyak konseling orang mau menikah. Ada orang mau menikah akhir bulan ini. Saya menaruh doa dan topang karena tiba-tiba papanya kena COVID dipanggil Tuhan. Mamanya sekarang kena COVID sedang berjuang. Mundur. Dia satu-satunya di keluarga yang percaya minyak anggur. Satu-satunya. Satu rumahnya kena. Tapi puji Tuhan, janji Tuhan digenapi. Perintah Tuhan kepada Gembala Sidang Saudara dan saya Pendeta Pariaji. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Dia satu-satunya keluarga yang tidak terkena sempurna sehat. Saya berdoa, mamanya mengalami kesembuhan. Rencana Tuhan sempurna. Kadang-kadang ada banyak di antara kita marah sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan tahu gak sih? Tuhan lihat gak sih? Kok Tuhan kayaknya gak peduli? Kok Tuhan kayaknya gak care? Kok Tuhan kayaknya buta? Kok Tuhan kayaknya gak bela? Jangan pernah menilai Tuhan berdasarkan kejadian hari. Jangan pernah menilai Tuhan berdasarkan halaman yang sedang kau lewati hari ini. It's just a chapter, not the whole story. Itu hanya bagian. Di mana-mana dalam buku cerita ada bagian yang kita gak suka. Ada bagian yang deg-degan. Ada bagian yang bikin kita takut. Tapi just turn the next page. Lihat halaman berikutnya. Seperti suatu hari saya pergi ke rumah teman saya. Neneknya lagi ngerajut sulaman. Benang di mana-mana berantakan. Saya bilang sama teman saya, buat apa nenek lo jelek banget sih jahitannya. Teman saya bilang gini, jangan nilai sekarang, nanti kalau udah jadi. Saya bilang, gak mungkin jelek begitu benangan di mana-mana. Saya pulang, berapa bulan kemudian saya ke rumahnya lagi. Saya masuk ke ruang tamu, saya lihat ada figura, ada keren gambar Yesus, gendong domba. Domba lagi dipegang sama dia, di bawahnya domba lagi. Saya bilang gila nih, keren banget nih saya bilang. Ini lukisan bukan rajutan, ini mahal ya pasti ya, keren banget nih. Teman saya bilang, itu kan yang lo ledekin, yang lo bilang jelek. Saya baru ngerti, oh iya. Saya terlalu menghakimi terlalu cepat. Padahal kalau saya mau sabar, hasilnya ternyata bagus. Yesus adalah penjahit agung kita. Kita wadahnya. Kadang-kadang Yesus pakai benang yang cerah, merah, kita senang. Asik berwarna. Pakai benang yang kuning, asik hidupku berwarna. Pakai benang yang warna hijau, asik. Tapi kadang-kadang kabar buruknya, Yesus harus pakai benang warna hitam. Ketika benang warna hitam mulai masuk dalam kehidupan kita, jangan marah. Jangan langsung, gimana nih Tuhan begini-begini. Sabar. Dia tahu apa yang sedang dia perbuat. Dia ngerti, dia tahu. Ketika Allah sedang pakai benang hitam dalam kehidupanmu, biarin Tuhan, biarin. Bilang sama Tuhan, sekalipun aku gak ngerti, tapi aku mau percaya. Sekalipun aku tidak dapat memahami, tapi aku mau berserah sama Tuhan. Kadang-kadang kan begitu, sulaman demi sulaman. Ketika dia sedang membentuk sebuah pola atas ekonomi kita. Sebuah pola atas karir kita, anak-anak muda kau sedang struggle untuk bisnismu. Ketika Tuhan sedang bentuk pola demi pola. Jangan berburuk sangka sama Tuhan. Jangan marah-marah sama Tuhan. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kau mau. Jangan langsung bilang Tuhan gak sayang sama saya. Jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan. Bahkan dengan segala hormat jangan terlalu cepat bilang 2020 tahun yang buruk. Masih ada 2 bulan lagi. Tiba-tiba bulan depan Tuhan ubah semuanya gimana? Saya percaya apapun boleh terjadi sepanjang tahun ini. Tapi bagi orang ini tahun yang berat. Justru bagi saya pribadi ini adalah tahun di mana saya lebih lagi mengenal pemeliharaan Allah.
Ini justru tahun di mana saya makin lebih lagi cinta akan Tuhan. Justru ini tahun di mana saya makin lebih lagi dibersihkan. Saya sama istri saya makin mengerti kuasa doa. Makin memahami hubungan sama Tuhan menentukan kehidupan. Bahkan justru melalui pandemi ini makin dicelikkan mata saya dengan apa yang arti namanya pelayanan. Makin mengerti lagi. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Sama-sama ngomong-ngomong saya kangen sama jemaat Tuhan. Ini sepi banget kayak kamar mayat. Gak ada yang amin, gak ada yang apa. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. Tiberias dimanapun kau berada. Yuk sama-sama. 3, 2, 1, ya. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini suka sekali saya. Tetapi siapa? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf dapat mimpi bulan dan bintang ke-11 berkas menyembah dia. Gambaran orang tuanya, abang-abangnya di bawah dia. Tapi apa yang terjadi? 13 tahun Allah memproses Yusuf. 13 tahun karakter Yusuf diubahkan oleh Allah. 13 tahun Yusuf melewati padang gurun. 13 tahun Allah menyulam hatinya Yusuf. Allah memasukkan benang hitam. Allah memasukkan benang-benang yang gelap dalam kehidupan Yusuf. Sebagai gambaran Yesus adalah penyulam agung kita. Penjahit agung kita. Alkitab katakan apa? Dijual jadi budak. Alkitab katakan apa? Yusuf dipenjara, difitnah. Alkitab katakan apa? Dilupakan juru minum. 13 tahun penantian Yusuf. Tapi saya suka sekali apa kata Yusuf. Kamu mereka-rekakan yang jahat atas aku. Tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Kalau ada orang yang fitnah saudara hari ini. Dan saudara mengalami kerugian karena fitnah orang tersebut. Pegang janji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Fitnah yang ditujukan untuk menjatuhkan engkau, Allah ubah menjadi tangga promosi buat engkau. Oh Pak Pendeta, sakit penyakit saya muncul lagi. Mungkin bagi dunia ini suatu hal kabar buruk. Allah turut bekerja dalam sakit penyakitmu. Melalui sakit penyakitmu, engkau akan melihat Allah bekerja dalam hidupmu. Oh Pak Pendeta, aku dipecat dari kantorku. Allah turut bekerja. Ada seorang anak choir, rumahnya di Bekasi. Tiap pagi berangkat kantor, gaji gak seberapa, posisi gak seberapa, stresnya minta ampun. Tapi bertahan karena zaman susah gak punya pekerjaan. Tiba-tiba dipanggil oleh kantor, dia pecat. Pulang ke rumah nangis, curhat sama saya pendetanya. Kak, kenapa saya dipecat begini, sakit kak. Saya bilang Tuhan sedang pakai benang hitam dalam hidupmu. Jangan marah. Tapi begini, sabar. 2-3 bulan dia dekat sama keluarga, ada waktu, ada altar keluarga, doa. Dapat berita, dekat rumahnya 5-10 dari rumahnya bank yang besar sedang buka lowongan. Kebetulan sesuai dengan yang namanya dia punya latar belakang pendidikan. Daftar, ternyata daftar 1.600 orang. Dia doa, perjamuan, pakai minyak, urapin gedungnya. Hati-hati deh kalau saingan sama jemaat Tiberias, kalah punya deh. Karena diurapin gedungnya sama dia. Diurapi gedungnya, dia telepon saya. Terima kasih Kak untuk doanya. Kenapa? Karena dapat pekerjaan. Dan ketika dapat pekerjaan dia sadar. Kenapa? Gaji lebih baik, posisi lebih baik, jabatan lebih baik. 10-15 menit dari rumah. Allah turut bekerja. Saya mau cerita sama saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pergi sama teman saya ke satu tempat yang namanya Jakarta Design Center. Saya, Pendeta Jeffrey, 2 orang anak choir. Kami pergi, ada satu seminar Jakarta Design Center. Selesai, teman saya traktir makan di Stik 21 di Balai Sarbini, Plaza Semanggi. Makan, karena nama ditraktir saya makan yang paling banyak. Pedes segala macam. Selesai pulang, mau balik karena naik mobil saya, mobil teman saya Pendeta Jeffrey di JDC. Lewat jalur yang namanya karet bifak saudara. Lewat di belakang Wisma Dharma. Lewat situ cari jalan pintas karena saya perut udah memberontak gitu saudara ya. Udah pengen terjadi pemberontakan di bawah perut saya. Saya ambil jalan tikus dengan harapan gak macet. Ternyata macet total.
berat stop. Belakang pasukan Mesir, depan Laut Merah. Kalau banyak ketahuan ya gitu ya saudara ya. Jadi bengong nih, udah keringet gitu. Terus teman-teman saya udah bilang, nih bawa apa ya katanya gitu. Singkat cerita saya udah gak kuat, saya bilang udah deh gue turun. Saya turun, saya pengen cari tempat terdekat untuk ke situ. Singkat cerita masuk ke sebuah tempat ibadah sahabat seberang kita. Saya masuk, saya cari orang untuk tanya di mana toilet daripada terjadi yang tidak diinginkan. Saya bilang di mana toilet? Saya cari orang yang mau masuk ke tempat ibadah mereka. Saya colek, ketika saya lihat kaget. Kenapa? Dia kaget, saya kaget. Kenapa kaget? Karena saya tahu dia. Siapa dia? Orang percaya yang hendak pindah ke kepercayaan yang lain. Dia bilang, lu kok di sini bro? Lu ngapain di sini? Singkat cerita, saya konseling dia. Itu sakit perut hilang. Tiba-tiba all of sudden hilang. Saya konseling dia, saya bawa dia ke mobilnya, dia pulang. Hari itu Tuhan pakai sakit perut saya untuk apa? Nyelamatin dia. Kadang-kadang ada penundaan dalam hidup orang percaya. Kadang-kadang ada pengkhianatan dalam hidup orang percaya. Kadang-kadang ada ditusuk dari belakang dari hidup orang percaya. Kadang-kadang ada makian, ada cacian, ada direndahin, ada dilupakan. Kadang-kadang Tuhan pakai itu semua. Allah turut bekerja bagi setiap kita mendatangkan kebaikan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, kita cepat saja. Apa yang bisa kita pelajari? Rencana Tuhan itu sempurna. Yang kedua, rencana Tuhan itu mencakup segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, Allah pikirkan semuanya. Sama-sama bilang sama saya, setiap detail dalam hidup saya Allah pikirkan. Saya kalau anak saya keluar rumah, istri saya selalu memikirkan sepatunya apa. Istri saya selalu memikirkan pakai baju apa. Istri saya selalu memikirkan mau makan apa dan sebagainya. Sedemikian istri saya detail sama anak saya. Istri saya yang terbatas, can you imagine yang tidak terbatas. Dia juga memikirkan perkara-perkara detail dalam hidup saudara. Alkitab katakan ketika bicara mengenai pasangan anak-anak muda. Saya tahu banyak yang ikut jadwal saya anak-anak muda. Ketika bicara mengenai pasangan hidup, dia memberi yang terbaik bagi kita. Bukan menurut kita. Jadi kalau hari-hari ini saudara memiliki pasangan dan Tuhan pisahkan, jangan marah. Jangan marah. Karena apa yang baik menurut saudara belum tentu baik bagi Tuhan. Apa yang benar menurut saudara belum tentu benar bagi Tuhan. Seperti saya bilang, Tuhan tahu siapa. Bukankah begitu naif kita mempercayakan mengenai pasangan hidup, mengandalkan 5 panca indera kita. Padahal kita tahu telinga kita begitu gampang dimanipulasi. Kita punya mata begitu gampang ditipu. Kita punya pendengaran dan sebagainya. Pasangan yang terbaik Tuhan siapkan bukan menurut kita, tapi bagi kita. Yang terbaik bagi kita Tuhan siapkan. Jangan pernah tukar imanmu demi seorang siapapun di luar Tuhan. Jangan pernah tukar pengharapan. Allah menyiapkannya buat saudara. Pak Pendeta, usia saya sudah hampir lewat. Jangan takut, Allah menyiapkannya hari ini. Pak Pendeta, saya sudah teman-teman saya. Jangan bandingkan hidupmu sama orang lain, engkau spesial. Semakin Tuhan membuat engkau menunggu lama, semakin indah. Karena barang yang kita pesan semakin lama pembuatannya, semakin maha karya dia. Semakin cepat pembuatannya, seringkali hasilnya gak sebagus semakin lama. Batik tulis lebih mahal daripada batik pabrik. Kalau Allah membuat engkau menunggu lama dibanding yang lain, jangan berkata Allah gak sayang sama engkau. Kalau Allah membuat engkau menunggu lama dibanding orang-orang yang lain, percayalah. Dia sedang menyiapkan skenario yang indah. Yang membuat engkau menangis karena dia begitu baik sama saudara. Yang kedua, ketika bicara mengenai rancangan Tuhan. Rancangan apa yang Tuhan pelajari tentang segala sesuatu. Yang pertama mengenai pasangan hidup. Yang kedua mengenai harta. Mengenai kebutuhan. Saya selalu bilang jangan pernah takut ikut Tuhan. Pasti tidak kekurangan, katakan amin. Tidak kekurangan saya bilang ya. Saya enggak bicara apa rumah 10, mobil 20, pembantu 25, bukan. Ikut Tuhan, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu, bukan kemauanmu. Tapi kabar baiknya, mungkin bagi saya kabar baik, bagi saudara mungkin kabar buruk. Dari sudut pandang ekonomi kerajaan surga, dibanding
surga melihat bahwa ketika saudara dan saya, harta di mata Tuhan, manusia lebih berharga dibanding harta. Di mata Tuhan, manusia lebih mahal daripada harta. Sebagai contoh, kalau saya kasih saudara pilihan A dan B. Pilihan A, mobil Ferrari 2 pintu dengan uang 10 miliar. Pilihan B, anak yatim piatu, saya titip sama saudara, tolong besarkan. Mana yang saudara pilih? Tolak dusta di gereja. Pasti yang A, nggak mungkin yang B lah, udah peres ngana kalau B lah. Pasti yang A, Pak Pendeta pilih mana? Sama yang A juga. Kenapa? Karena bagi kita, harta lebih berharga daripada manusia. Tapi bagi Tuhan, manusia lebih berharga daripada harta. Allah nggak peduli siapa engkau. Allah nggak peduli hartamu. Allah tidak peduli statusmu. Allah tidak terpesona sama followermu di Instagram. Allah tidak peduli sama apa yang kau punya. Allah melihat imanmu. Inilah spirit yang dibangun oleh gereja Tiberias. Inilah pondasi yang diletakkan oleh pendeta Pariaji, gembala saudara dan saya. Nyawa, harga, satu jiwa lebih berharga daripada seluruh isi dunia. That's why Tiberias, dimanapun kami melayani, pendeta Pariaji ngajar kami untuk apa? Tidak boleh minta-minta. Kalau ada pendeta Tiberias minta-minta, laporkan. Tidak boleh ngomongin persembahan di gereja. Karena kami percaya gereja bukan tempat minta-minta. Bangun Gading Nias nih. Puluhan M. Pak Pariaji gak pernah buat malam dana. Karena beliau percaya ketika motivasinya jiwa. Motivasinya melayani. Motivasinya kerajaan surga. Setiap rupiah dicukupi. Pak Pariaji sama ibu bangun gereja Tiberias. Bangun apotik, 7 apotik. Tiap hari keliling-keliling. Pergi jalan-jalan. Bahkan sampai hari ini Pak Pariaji masih memikirkan apakah perlu ada baptisan apa tidak. Karena kenapa? Memikirkan jiwa. Spiritnya apa? Jiwa. Saya selalu bilang sama saudara, kalau pandemi ini gak membuat engkau bertobat, kebangetan. Kalau COVID-19 ini gak membuat engkau berbalik dari jalanmu yang jahat dan gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kebangetan. Kebangetan. Dari mimbar yang kudus ini, dari mimbar gereja Tiberias Indonesia, izinkan saya menyampaikan kabar ini. Mari bertobat. Izinkan saya menyampaikan kabar ini. Saudara, orang kaya, orang miskin, kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Izinkan saya menyampaikan kabar sukacita ini. Tuhan menanti engkau. Ayo, ayo kembali kepada Tuhan. Bertobat, lupakan yang lalu, datang sama Tuhan agar doa saya. Pandemi ini justru melahirkan bilangan orang benar yang baru bertambah untuk kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan pilih harta. Berapa hari yang lalu anak saya mau tidur siang. Saya diberkati sama kelakuan anak saya, Genesaret Benjamin Simanjuntak. Jadi mau tidur, empeng udah di mulutnya, bantal udah dipegang, cari susu. Terus istri saya, anak saya bilang, mama susu, mama susu. Anak saya udah cukup lancar, anak saya bisa menguasai 5 bahasa. Orang pintar. Jadi mamanya bilang gini, Gene mau susu atau mau papa? Jadi istri saya lumayan ini bikin perpecahan juga di keluarga gitu. Canda saudara. Mau susu, mau papa. Anak saya kira akan ambil susu gitu. Karena kan ya namanya anak kecil kan, belum dibaptis juga kan, belum ngerti firman gitu. Jadi dia liatin susu, dia liatin saya. Susu, saya. Satu tindakan yang bikin saya terharu gitu. Dia ambil susunya dari mamanya, dikasih ke papanya. Jadi dia mau bilang gini sama saya, ini susu aku mau, tapi lebih dari semuanya aku mau papa. Saya kan langsung, oh iya. Saya langsung bilang sama anak sama istri saya, sayang kita bikin lagi 5 kayak gini, kayak begini. Jadi saya bilang tidak pasti. Kadang-kadang kan Tuhan gitu. Tuhan bilang gini, mau aku sang pemberi berkat, sang sumber berkat, atau mau berkatku? Mau aku sang pencipta atau mau ciptaanku? Bodohnya kita lari ke berkatnya. Kita lari ke ciptaannya. Saudara beli motor, gratis helm. Yang gratis itu helm. Gak pernah ketemu orang, motornya ditinggal, helmnya diambil.
Matius 6:33, cari dahulu. Ini yang penting. Kebenaran semua ditambahkan. Harta, kekayaan yang kurang penting ini. Yang paling penting ini, keselamatan, pertobatan, jiwa ini yang penting. Ini belakangan. Makanya ciri khas pelayanan Tiberias apa? Jiwa. Makanya kenapa Pak Pariaji buka-buka terus cabang? Karena apa? Jiwa. Kenapa? Karena Pak Pariaji pengen, karena pernah lihat neraka. Beliau pengen banyak orang bertobat. Makanya kita punya visi misi apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus. Misionaris, siap ke surga. Yang ketiga, yang terakhir saudara, waktu saya nggak banyak lagi. Imam musik boleh bantu saya. Yang ketiga, sudah diangkat papannya, siap bertinju. Yang ketiga, yang terakhir kita bicara mengenai rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang pertama adalah sempurna, katakan amin. Rancangan Tuhan yang kedua adalah mencakup segala hal. Jangan takut, every detail in your life Allah sudah urus. Semua bahkan melalui pandemi ini saya mau bilang sama saudara, betapa Tuhan sayang gereja Tiberias, katakan amin. Sebagai pengurus di gereja Tiberias, berapa hari yang lalu saya diperintahkan oleh gembala untuk mengurus beberapa hal. Dan saya mau bilang, kemurahan, anugerah, perkenanan Tuhan sama Tiberias di tempat-tempat yang enggak mungkin bisa kita terobos. Bisa kita terobos. Karena Tuhan sayang Tiberias. Engkau jemaat Tiberias, Tuhan juga sayang sama engkau. Yang ketiga, yang terakhir, rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Roma 8:29. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi apa? Sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Tapi rencana Tuhan, saya bilang kebaikan loh, bukan kenyamanan. Kebaikan bersifat rohani. Kalau kenyamanan bicara apa? Kedagingan. Saya nggak bilang ikut Tuhan nyaman. Tapi saya bilang ikut Tuhan menyenangkan. Deg-degan? Yes. Kadang-kadang gimana? Yes. Gimana bisa nyaman? Harus mengampuni orang yang jahat sama kita. Nyaman gak? Gak. Ngucap berkat sama orang yang fitnah kita. Nyaman gak? Gak. Harus bersikap baik di tengah angkatan yang tidak setia. Nyaman gak? Enggak. Dagingmu berontak. Kenyamanan bicara kedagingan. Tapi kebaikan Tuhan gak bicara soal harta jasmani. Karakter Kristus Tuhan sedang bentuk. Saya percaya ini masa tryout loh. Saya percaya pandemi ini masa pemurnian. Saya percaya masa pandemi ini masa di mana Tuhan kasih kesempatan untuk kita apa? Bertobat. Tuhan buat kita gak nyaman sekarang. Ketemu orang salaman aja gak boleh. Gak boleh salaman. Yang paling basic sedunia apa sih salaman? Gak boleh. Ketemu jemaat mau doain aja. Jaga jarak, gimana maju apa kagak nih? Tuhan buat kita gak nyaman sekarang kan? Ketemu orang tua gak bisa peluk-peluk, ibadah, jaga jarak dan sebagainya. Tapi percayalah, kadang-kadang kenyamanan adalah iblis yang buat. Engkau dibuat nyaman sama dosamu. Engkau dibuat nyaman sama cara-cara kotormu. Engkau dibuat nyaman sama hubungan yang salah. Engkau dibuat nyaman dengan dusta yang kau buat. Ketika engkau mau berubah, langkah pertama adalah apa? Gak nyaman. Langkah pertama adalah apa? Gak enak. Cara Tuhan mengubah kita, yang pertama melalui apa? Keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan yang tidak menyenangkan ini, kalau saya bilangnya cara Tuhan untuk buat kita bertobat. Masa sukar, masa sulit, seringkali adalah panggilan dari Tuhan untuk kita bertobat. Saya dengar kabar, bahkan ada banyak yang WA di HP saya. Ada banyak orang bertobat. Kenapa? Takut mati. Ada banyak orang bertobat. Kenapa? Kerjaannya dipecat. Gak nyaman kan? Keadaan mengubah. Ada beberapa orang yang dikotbahin langsung bertobat. Ada beberapa orang yang ditegur langsung bertobat. Tapi ada beberapa orang dikotbahin, ditegor, diingetin, masih kepala batu.
Tipe orang kayak begini harus dihajar. Dihajar dulu, mentok, baru tobat. Sebagai hamba Tuhan pesan saya, jangan sampai mentok dulu, baru bertobat. Cara Tuhan membentuk kita yang kedua, yang terakhir. Dari orang-orang yang tidak menyenangkan. Atau orang-orang yang menyebalkan. Tuhan kadang pakai masalah bentuk kita. Yang kedua, Tuhan pakai siapa? Orang-orang di sekitar kita. Yang menyebalkan, yang tidak menyenangkan. Dan ciri orang yang menyebalkan dan orang yang tidak menyenangkan punya satu ciri yang sama. Apa pendeta cirinya? Panjang umur. Gak tahu kenapa orang yang nyebelin gitu ya. Orang yang tukang gosip, orang yang tukang jelekin, orang yang gak tahu terima kasih. Pokoknya hidupnya lama gitu. Beberapa tahun yang lalu teman baik saya seorang pastor meninggal di gereja kita. Salah satu youth pastor. Saya bilang Tuhan orang baik Tuhan. Saya punya daftar 10 orang yang menyebalkan. Kenapa gak 10 orang ini dipanggil duluan sih Tuhan? Saya rela tukar 10 sama 1 orang saya bilang. Orang yang tidak menyenangkan, yang menyebalkan. Orang yang jahat sama saudara. Orang yang fitnah saudara. Orang yang jatuhin saudara. Kadang-kadang itu dipakai Tuhan. Untuk apa? Bentuk saudara. Dipakai Tuhan untuk apa? Promosiin saudara. Ada beberapa orang yang Tuhan pakai. Fitnah dan sebagainya macam dalam pelayanan saya. Kalau nanti saya ketemu sama orang yang saya pengen salam. Saya bilang kamsa hamida. Sarang heo. Aneoseo. Olate godam. Kenapa? Melalui perbuatan Tuhan merekakan yang baik untuk pelayanan saya. Hakim-Hakim 3, ayat yang pertama dan kedua. Ini ayat saya yang terakhir. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka. Ya ini semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Kalau saudara baca ayat itu saudara bisa dengan mudah bilang Tuhan jahat. Kenapa Tuhan kasih tanah perjanjian, tanah Kanaan, promised land? Kenapa Tuhan binasakan? Kenapa Tuhan tidak binasakan semua bangsa di sekitar bangsa Israel? Tapi Alkitab katakan inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal. Untuk apa? Mencobai, bahasa aslinya bicara membentuk orang Israel. Kalau saya pakai bahasa saya, inilah orang-orang jahat yang dibiarkan Tuhan ada di sekitar Gideon. Untuk apa? Membentuk Gideon. Untuk apa? Biar Gideon ini gak sombong. Biar Gideon ini tetap ngandelin Tuhan. Biar Gideon ini tahu diri. Biar Gideon ini eling sama Tuhan. Sadar Gideon butuh Tuhan. Orang-orang jahat kadang-kadang membuat kita dekat sama Tuhan. Orang-orang yang fitnah kita kadang-kadang buat kita sadar dunia ini kejam. Kita gak bisa melangkah sendirian. Kita butuh Tuhan. Saya gak tahu dengan saudara, tapi saya tipe yang seperti itu. Dalam hidup saya, ketika udah mulai nyaman dikit, Tuhan izinkan sesuatu. Saya mulai kepikiran, saya tahu. Saya bilang Tuhan kangen nih. Kadang-kadang saya suka bercanda sama Tuhan. Tuhan kalau kangen ngomong aja kenapa sih? Nggak usah buat cari-cari perhatian begini, caper banget sih dalam hati. Masuk berlutut nangis sama Tuhan. Berapa hari yang lalu sama istri cerita. Ada orang yang saya kagumi gak pernah ngobrol lagi sama saya. Saya bilang Tuhan pengen dong ngobrol lagi udah lama. Tiba-tiba telepon. Ngobrol lama. Saya bilang makasih Tuhan. Akhirnya ngobrol lagi. Istri saya bilang Cia yang ditelepon. Dan orang-orang yang menyebalkan itu kalau sudah selesai sama saudara. Saudara sudah dibentuk. Dulu awal saya mulai pelayanan ada seorang yang nyebelin gitu. Saya masih jadi choir. Saya doa supaya gak sama-sama sama dia jadi choir. Tiba-tiba jadi leader bareng terus. Pelayanan bareng terus. Lama-lama ya udah deh. Saya berusaha untuk ngerti. Saya mulai merubah cara pendekatan sama. Jadi temenan. Temenan. Udah mulai akrab, udah mulai baik. Dia pindah keluar kota. Saya bilang Tuhan. Giliran udah mulai akrab kok pindah keluar kota. Ngapain sih? Giliran musuhan kenapa gak pindah sih? Terus Roh Kudus kasih impresi di hati saya. Dia pindah keluar kota. Karena sudah selesai tugasnya sama kamu. Dia ngapain ke kota yang lain Tuhan? Dia menyebalkan bagi orang di kota yang lain. Lu iya. Kadang-kadang
ada bagian dari orang-orang yang nyebelin, tukang fitnah, tukang gosip, tukang tusuk dari belakang, ungrateful people, yang gak tahu, toxic people dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan izinin deket sama saudara, demenan sama saudara, sahabat sama saudara. Ketika udah engkau on guard, engkau nggak pasang-pasang, engkau udah percaya, tiba-tiba dia tusuk dari belakang. Buat apa? Buat engkau sadar, engkau debu tanah, Pak. Engkau debu tanah, Bu. Anak muda, engkau debu tanah. Manusia tanpa Tuhan, debu tanah. Kita butuh Tuhan. Yang membuat kita jadi manusia apa sih? Tuhan. Jadi kalau manusia lupa sama Tuhan, kembali ke debu tanah. Doa saya, kita makin bertumbuh mengenal Tuhan. Baca firman hari-hari ini. Baca firman, jangan males. Jangan baca berita yang buruk, berapa hari ini, COVID, bagaimana, udah, baca. Baca firman, renungkan, ingat-ingat, tiap hari perjamuan kudus. Terima tubuh darah, mulai khawatir, terima tubuh darah Yesus. Ambil minyak urapan, urapi. Doa saya, masuk bulan Oktober, engkau dan aku berkemenangan di dalam Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sekalipun secara fisik kita tidak ada di gereja, tapi rohnya yang kudus tetap bisa menjangkau saudara. Angkat kedua tanganmu, tundukkan kepalamu, doa sama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya mau berdoa bagi saudara siang sore hari ini. Banyak orang merancangkan bulan Oktober, bulan resesi. Bulan yang mengerikan, bulan yang menakutkan. Banyak orang merancangkan akan begitu banyak jumlah orang positif dan sebagainya. Alkitab katakan kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang kita imani. Apa yang saudara percaya itu akan terjadi sama saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingin kasih saudara satu kebenaran yang pasti. Kebenaran yang telah terbukti dari ribuan generasi kepada generasi berikutnya. Kebenaran yang dapat dipercaya. Kebenaran yang tidak berubah oleh keadaan dan waktu. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus namanya. Kebenaran itu berkata bahwa ia telah datang ke dunia. Ia telah mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada para banyak orang. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang akan datang kedua kalinya kelak menjemput saudara dan saya. Kebenaran itulah yang menjadi dasar pondasi kita beriman bahwa Yesus yang kita sembah, dia bukan manusia, dia Tuhan. Dia sanggup menepati janjinya sama saudara. Dia sanggup buka jalan bagi ekonomimu. Dia sanggup angkat statusmu. Dia sanggup buat suamimu bertobat. Dia sanggup buat angkat kain kabungmu ganti dengan sorak-sorai. Dia sanggup memutarbalikan setiap prediksi manusia atas saudara. Hari ini saya bicara kepada rohmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku berdoa. Setiap roh ketakutan aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Setiap roh kekhawatiran, roh ketidakpercayaan, setiap roh kekecewaan, setiap roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan hari ini angkat tanganmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama anaknya yang tunggal nama Yesus Kristus Tuhan. Aku patahkan kuasamu. Tidak punya bagian. Hari ini angkat tanganmu doa. Katakan semua baik. Bulan Oktober baik. Bilang sama Tuhan. Yang terhilang dikembalikan lipat kali ganda. Bilang sama Tuhan kalau hari ini aku dipecat aku punya iman Allah turut bekerja. Hari ini kalau ada sakit penyakit di tubuhku aku punya iman Allah turut bekerja. Hari ini kalau aku mengalami situasi yang tidak nyaman buat aku Allah turut bekerja. Ayo Pak, doa. Ayo Bu, doa. Waktu saya nggak banyak, doa. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku percaya rencanamu sempurna bagiku. Aku percaya rencanamu mencakup segala hal. Aku percaya rencanamu mendatangkan kebaikan. Aku percaya aku generasi minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kalau ini doa saudara, angkat kedua tanganmu, angkat kepalamu, tutup matamu,
Dengan iman percaya kita katakan semua baik. Bulan Oktober semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku bersama-sama dengan rekan tim pujian penyembahan, semua baik. Semua baik, ekonomiku baik, kesehatanku baik, pelayananku baik, rumah tanggaku baik, masa depanku baik, keluargaku baik. Apa yang aku punya di dalam Yesus baik adanya. Yes, kau jadikan hidupku berarti. Mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada sore hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebelum kami nyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat memberikan persembahan melalui transfer ke 3 nomor rekening yang Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat saksikan di layar. Yang pertama, rekening Gereja Tiberias Indonesia melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771, atau melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260043283331. Khusus bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang ingin memberikan persembahan dalam mata uang dolar USD, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat mentransfer ke BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012301837. Harap mentransfer hanya ke nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus saudara. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa. Imani dan percaya kuasa tubuh dan darah Yesus menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan hidup kita. Yesus,
Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Tubuhmu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara, kita sambut tubuh dan darah Yesus. Bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya saudara, beberapa pengumuman bagi saudara yang terdampak COVID-19. Ada nomor telepon yang bisa ditampilkan di layar yang saudara dapat hubungi untuk saudara mendapatkan perjamuan kudus yang sudah didoakan oleh gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Aryaji. Saudara, seperti yang saya bilang dalam khotbah saya sebelumnya, ada seorang anak muda yang saya layani, puji Tuhan, dalam satu hal kejadian seluruh seisi rumahnya mengalami terdampak COVID-19, tapi anak muda ini generasi minyak dan anggur, sungguh firman Tuhan digenapi. Saudara, klaim Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan pernah dirusakkan, sungguh tidak dirusakkan. Ada orang pergi ke Bali saudara, naik mobil Jakarta Bali, Bali Jakarta, berenam saudara, 5 orang tes swab, 5-5-nya positif. Satu orang ini siapa? Minyak anggur generasi minyak anggur tidak positif, negatif saudara. Ada satu perusahaan, seluruh kantor hampir semuanya, bahkan beberapa rekan kerja depan, belakang, kiri dan kanan positif swab saudara. Ketika di swab positif, orang ini yang kiri kanannya pada positif, atas anugerah Tuhan tidak terkena. Saya mau bilang sama saudara, ayo bangkitkan imanmu, percaya di akhir zaman Tuhan kasih sarana. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan pernah dirusakkan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti Tiberias dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar mulai hari ini bersama dengan keluarga kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pisau operasi, kami tolak pikun, kami tolak lupa, kami tolak segala yang jahat. Di mana kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya, Tiberias, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doa kami penuh kuasa
tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan, Tuhan Yesus memberkati, berhasil. Kami tolak fitnah atas keluargaku, gerejaku, hidup dan pelayananku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai jadi warga surga. Punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Tercatat dalam satu kitab kehidupan sebagai warga surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut telapak kaki sempurna sehat. Oleh darah Yesus aku menyerahkan jantungku, ginjalku, leverku, paru-paruku, seluruh organ tubuhku. Aku berdoa tubuhku milik Kristus. Tubuhku punya orang percaya. Sakit penyakit, kelemahan tubuh tidak punya bagian atas tubuhku. Aku tolak COVID-19, coronavirus tidak berkuasa atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat. Masing-masing silakan saudara berdoa. Kami berdoa, sayangi, kasihi, berkati Bapak Adrian bersama dengan keluarga, Bapak Andoko, Bapak Yulianto, Tuhan sayangi, Bapak Bandung Pardede bersama keluarga, Ibu Emma, Tuhan Yesus sayangi, Bapak Dama diberkati, Bapak David, Ibu Bapak Yosef, Bapak Domingus dan Ibu Pingkan yang juga menonton. Tuhan Yesus sayangi, kasihi, Sarah Arim sama keluarga, demi doa Ibu Rahayu dengan suaminya Bapak Daniel Eka, dengan Ibu Oni diberkati, Ibu Sri Linawati segera pulih. Bahkan kami menyerahkan siapapun yang hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan Yesus sayangi, ada berkat, ada mukjizat, ada anugerah Allah dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imam percaya, Tiberias sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang kami, Pendeta Pariaji, bahwa kuasa perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus di bulan yang baru, tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus, aku mulia suatu hari terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta perjamuan di surga. Yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus, aku percaya di bulan yang baru, bulan Oktober, aku naik bukan turun, jadi kepala, tidak pernah menjadi ekor. Aku berdoa pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, karirku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan, berhasil, diberkati Tuhan 100 kali ganda. Aku percaya bulan Oktober, bulan jawaban doa, bulan mukjizat, bulan anugerah, bulan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang berminyak urapan, boleh angkat minyak urapan saudara tinggi-tinggi. Sama-sama kita akan berdoa bersyafaat, berdoa bagi minyak urapan ini. Sama-sama dengan imam percaya ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang suci, yang kudus, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, bahkan mengurapi kami lebih daripada sekutu kami, menghancurkan segala kutuk. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Setiap pot, setiap botol, setiap tetesnya ada tanda kuasa dan mukjizat. Kami bersyafaat berkati bangsa negara kami Indonesia, ada damai, ada sejahtera. Berkati presiden kami dengan jajarannya Indonesia yang katanya diprediksi masuk dalam resesi. Tuhan Yesus tolong, ada berkat bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa menyerahkan berkati pemimpin pujian, menyerahkan pendeta muda Reza Alexia bersama dengan istri Gilang Dupta dan keluarga besar diberkati. Saudara Yoris Steven bersama keluarga diberkati. Renaldi dengan rekan-rekan diberkati Tuhan. Tim event JP dengan rekan diberkati. Backup singer Tuhan berkati. Angel bersama dengan Amanda diberkati. Bahkan saudara Fani Hamasaki diberkati. Tim media semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, tangan Tuhan yang kuat menjaga, memelihara, menopang pelayanan mereka. Tuhan pakai secara heran bagi hormat kemuliaan namamu. Kami bersyafaat mengangkat tangan kami, menyerahkan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji,
tangan Tuhan yang kuat menjaga, menopang, memelihara. Doa kami panjang umur, sempurna sehat, bahagia. Bahkan kami berdoa proses pembangunan gereja Tiberias di Bekasi berjalan dengan lancar. Bulan ini izinnya keluar, akan dibangun gedung yang indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan hamba di Tiberias Teras Kota dan Alam Sutra menjadi berkat di mana berada. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini Tiberias aminkan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya tanganmu sendiri yang turun tangan memberkati umatmu, kesayanganmu pada siang hari ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka janjinya digenapi apapun yang tanganmu kerjakan. Diberkati Tuhan berhasil. Akhirnya Tiberias, terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan